Jumpa lagi dengan Nathan Sekio yang medok dalam Cifu Channel, ya kan. Tema kali ini adalah belajar tentang agama Konghucu. Bersama ini kami dengan seorang narasumber dari Makin Adiwerna Tegal, yaitu Josen Lee, untuk berbincang-bincang tentang apa itu agama Konghucu. Untuk lebih lanjut, mari kita sapa Josen Lee. Itu Tong Tien, Josen Yu itu Sansai. Gimana kabarnya Josen? Baik, sehat, Sietien Seun. Sietien Seun, ya. Josen, tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000, Gus Dur itu mengeluarkan sebuah kepres untuk mencabut Impres 14 tahun 67, yaitu tentang agama dan kebudayaan Tionghoa. Sehingga dengan dicabutnya Impres tersebut, saya melihat ada perkembangan agama Konghucu yang saat ini sangat luar biasa. Kalau boleh tahu Josen, intisari daripada agama Konghucu itu seperti apa? Mungkin Josen bisa terangkan. Waktu dan tempat saya serahkan. Landasan dari ajaran Konghucu ini menurut kitab asli yang saya baca dengan dialek Hokkien ya, yaitu Tian Beng Ciwiseng, Sutseng Ciwito, Syuto Ciwikau, yang artinya firman Tuhan itu yang Maha Esa dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itulah menempuh jalan suci, dan untuk menempuh jalan suci diperlukan bimbingan agama. Ini Konghucu tidak menyebutkan bahwa harus belajar Konghucu, tapi belajar bimbingan agama. Jadi agama apapun itu kalau istilahnya dijalankan ya secara syariatnya yang benar, itu akan menuju ke jalan suci. Itu yang pokoknya. Jadi landasan ajaran agama Konghucu menurut saya itu. Terus ada lagi, Konghucu itu menyebutkan bahwa apa yang diri sendiri tidak kehendaki jangan diberikan kepada orang lain. Itu bahasa Hokkiannya. Kisoput yok, putsi izin. Jadi kalau kita memang tidak mau dicubit, kita jangan mencubit. Kita tidak mau digunjingi orang, kita jangan menggunjingi orang. Nah, itu yang menjadi pokok ajaran dari agama Konghucu. Walaupun masih banyak sekali istilahnya pelajaran-pelajaran dari Konghucu ini yang menuntun hidup kita manusia menjadi baik. Contohnya di Konghucu itu mengenal dengan adanya 5 kebajikan, 8 kebajikan, ya. Apa itu 5 kebajikan? 5 kebajikan adalah tuntunan dari agama Konghucu untuk manusia ini berbuat baik. Contohnya Ren I Li Cesin itu bahasa Hawaiinya, kalau bahasa Hokkiennya Jin Gi Letisin. Jin itu kita harus mempunyai rasa cinta kasih. Cinta kasih ini bukan cinta kasih perorangan, cinta kasih yang skupnya itu sangat luar biasa sekali kepada sesama makhluk hidup, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada alam sekitarnya. Kita harus mempunyai rasa cinta kasih. Itu Jin. Gi itu selalu menjunjung tinggi kebenaran. Apa yang dirasa benar ya harus diucapkan benar, gitu loh. Jin Gi Le itu kesusilaan. Jadi manusia itu harus mempunyai rasa susila atau etika moral. Jadi bukan kesusilaan ini pornografi lah sifatnya, itu bukan. Ini skupnya lebih luas lagi, bahwa ini adalah etika moral. Bagaimana manusia hidup ini supaya belajar lebih baik, tidak menjauhi dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Jin Gi Le Ti, ya, ini selalu bijaksana. Jadi pelajaran Konghucu ini harus bijaksana. Kalau sudah dipelajari, dihayati semua empatnya, antara Jin Gi Le Ti, barulah Sin mendapatkan kepercayaan dari orang, atau bisa dipercaya, dapat dipercaya. Itu ajaran dari agama Konghucu itu yang 5 itu dasarnya itu, ya. Ada lagi yang disebut Ngolun, adalah 5 hubungan kemasyarakatan. Bagaimana antara pimpinan dengan bawahan, suami dengan istri, kakak dengan adik, antara kawan dengan teman. Ini ada pelajarannya, ada tuntunannya untuk berbuat baik di dalam hubungan bermasyarakat.
Lah yang 8 ini apa yang tadi Pate? 8 kebajikan. 8 kebajikan adalah mempunyai 8 sifat yang berbeda. 1 hau bakti, T tiong jin, ya baru le gi liam T. Ini 8 kebajikannya itu. Kita harus berbakti dulu ya. Setelah berbakti, kita senantiasa menjunjung tinggi kebenaran, menjalankan kebajikan, terus tahu malu, rendah diri. Lah itu diantaranya itu sampai ke 8 itu. Ada lagi, lah tuh Konghucu mempercayai dengan adanya Tuhan tidak percaya, karena di dalam keimanan Konghucu 8 keimanan ini, iman yang pertama adalah percaya sepenuh hati kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, yang disebut tadi bahasa Hwainya Cheng Sing Huang Tian, ya. Jadi percaya sepenuhnya akan adanya Tuhan. Itu kelihatannya saya lihat di Pak Cheng Cheng Kui. Pak Cheng Cheng Kui ya. itu, iya, itu Pak Cheng Cheng Kui. Ya. Jadi 8 pengakuan iman. Iman Konghucu apa sih? Yaitu 1 percaya kepada Tuhan. Keduanya senantiasa berlaku cita bakti, ya. Ketiganya senantiasa sepenuh iman, percaya dengan adanya firman Tuhan. Keempatnya percaya dengan adanya roh dan nyawa. Kelimanya sepenuh iman percaya akan boktok nabi kitab sesu, ya, terus boktok. Baru yang terakhirnya nanti yang ke-8 menempuh jalan suci. Itu 8 keimanannya itu, ya. Terus ini lagi di dalam kitab yang pertama Taihak. Ini disebutkan jalan suci yang dibawakan ajaran besar atau Taihak ialah menggemilangkan kebajikan. Jadi kebajikan senantiasa itu digemilangkan. Maka kalau sudah menggemilangkan akan mengasihi rakyat dan berhenti pada puncak baik. Berhenti pada puncak baik maksudnya ini. Kalau kita menggemilangkan kebajikan, kita senantiasa mengasihi rakyat. Rakyat di sini boleh dibilang bukan rakyat antara pemerintah dengan rakyatnya loh. Iya. Jadi rakyat yang di sini yang disebut ini adalah kemanusiaannya. Ya. Jadi ini kalau sudah kita menjalankan menggemilang kebajikan, kita mengasihi sesama. Nah, kalau sudah mengasihi sesama, nanti berhenti akan pada puncaknya gitu loh. Senantiasa berhenti pada puncaknya. Maksudnya ini puncak kebaikan itu apa sih? Gitu loh. Kalau mungkin ya, maaf, kalau di agama-agama lain mungkin puncak kebaikan ini adalah yang disebut surga. Mungkin, mungkin ini gambaran saya. Istilah persepsinya hampir sama sih antara ini dengan ini. Nah, Konghucu mengakui enggak adanya hari kiamat itu. Di Konghucu yang saya baca di Sabda Suci, ini ada menyebutkan bahwa jika di 4 penjuru lautan itu sudah tidak ada peri kemanusiaan, ya, disitulah akhir dari dunia. Nah, akhirnya dunia di Konghucu ini bukan seolah-olah langitnya ambruk, lautnya membelah, apa itu bukan. Jadi kalau sudah semuanya di 4 penjuru laut, berarti kan di semua tempat itu sudah tidak mengenal kebajikan. Berarti kebajikan ini adalah ya berkemanusiaan, ya kebiadaban, apa itu sudah tidak ada. Maka disitulah akhir dari kehidupan dunia ini. Menurut saya ini mungkin kiamat, cuma kiamatnya orang Konghucu, betul. Jadi tidak menghendaki adanya semuanya itu ruwet loh, ya, carut marut seperti yang di negara-negara lain lah, ya. Itu kan sudah tidak ada mempunyai rasa kemanusiaan, sudah di situ sudah biadab semua sudah. Padahal di kitab Len itu dia ngomong di ke-4 penjuru lautan semua bersaudara. Suhai Cilue Kai Heng Tea. Sehai Cinai Ci Xiong Gie, itu bahasa Mandarinnya. Kalau aku kebanyakan ambilnya Hokkien karena karena aku basicnya memang Hokkien gitu. Ya seperti tadi. Kalau kita memang berkebajikan, ini dimanapun kita pasti beroleh teman, beroleh tetangga. Betul. Ikut kok, pit yulin. Ya, di mana kita berkebajikan, disitulah kita mempunyai teman atau memperoleh tetangga, pasti itu. Karena apa?
Karena tidak ada orang yang kita baik terus orang itu mau jahat sama kita, tidak ada. Ini sifat manusia loh ya, sifat asli manusia, sifat dasarnya pasti itu. Kalau kita baik, mereka pasti baik gitu. Nah, ini bisa disamakan dengan apa yang disabdakan oleh mungkin nabi-nabi terdahulu sebelum Kungce. Karena Kungce ini bukan pencipta. Karena di dalam kitab Tehaknya juga, aku tidak mencipta. Ya. Iya ada itu. Aku tidak mencipta, Iya, tapi aku hanya belajar kitab-kitab menyempurnakan yang kurang sempurna. Iya. Ya. Nah, sebelumnya ada Konghucu apa sih? Kan sudah ada Ru dulu. Rujiao. Ya, mungkin Rujiao ini zamannya Nabi Purbagyao, Nabi Purbasu, Nabi Purba sampai mungkin sampai ke Uite mungkin sebelumnya Konghucu itu kan ada 10 Nabi Purba. Ya, itu sudah ada ajaran-ajaran kebaikan. Cuma tidak disebutnya agama, disebutnya ya ajaran lah. Apa kalau orang sekarang boleh dibilang filsafat gitu atau filsuf gitu. Tapi kalau menurut yang meyakini yaitu agama karena apa? Mengenal Tuhan, ada kitab suci, ada nabi, ada tempat ibadat dan ada umatnya. Itu kriterianya untuk Indonesia. Karena yang diakui agama oleh Indonesia harus mempunyai kriteria tadi itu 5. Ya. Saya pernah ditanya oleh seorang senior lah. Johnson, menurut Johnson, agama Konghucu ini masih suka disebut agama atau suka disebut filosofi? Filosofi. Filsafat. Iya, filsafat. Aku tanya dulu, ini mau di mana, dipakainya mau di mana? Di Indonesia. Kalau di Indonesia jelas aku harus agama. Tapi kalau di luar Indonesia, aku lebih condong pakai filsafat. Sebab apa? Kalau agama hanya orang tertentu yang mengimani itu. Tapi kalau filsafat, agama apapun bisa belajar filsafat. Ya, berarti agama Konghucu itu pada dasarnya bisa diterima secara universal. Global, semua manusia, bisa menerima itu. Nah, makanya aku jawabnya begitu. Kalau di Indonesia ya jelas aku harus agama. Karena yang diakui oleh pemerintah agama ini adalah ya agama. Tapi kalau Konghucu di luarnya Indonesia, mungkin atau di Singapura, di Malaysia, di Taiwan, di Hongkong, aku lebih condong Konghucu ini disebut filsafat. Sebab mereka-mereka yang beragama Buddhis, Kristen, Katolik, apa bisa belajar Konghucu itu. Baik, Johnson, waduh penjelasan yang sangat luar biasa dan bisa dipahami. Demikianlah sahabat Nathanael Sekio Uyang Medok di dalam Cifu Channel. Sampai jumpa lagi di dalam Cifu Channel berikutnya. Terima kasih Johnson. Xie Tian Chen. Wei Te Tung Tian. Sabar.